Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dalam pembacaan Alkitab kakak kita dalam Yesaya pasal 47 sampai dengan pasal 48. Dengan judul Gurun yang Tandus. Bapak Ibu, mari kita sebelumnya akan membaca terlebih dahulu dalam ayat yang saya ambil, yaitu dalam Yesaya pasal 48 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka tidak menderita haus ketika Ia atau Tuhan memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Bapak Ibu, gersang, berdebu, dan berbahaya itulah kehidupan padang gurun. Suatu wilayah di mana tidak ada atau sedikit air, Bapak Ibu, dan yang tidak bisa menunjang kehidupan. Gurun juga dipakai untuk melukiskan suatu tempat yang tak berpenghuni, Bapak Ibu. Dan kehidupan di gurun ini sangat keras dan kebanyakan orang tidak mau hidup di tempat seperti ini, Bapak Ibu. Namun terkadang kita tidak dapat menghindari yang namanya kehidupan di padang gurun, Bapak Ibu. Nah, dalam Alkitab, Bapak Ibu, dalam kitab suci kita, Bapak Ibu, umat Israel atau umat Allah digambarkan dengan yang terbiasa dengan kehidupan padang gurun. Kita tahu, Bapak Ibu, ya, mereka hidup di padang gurun selama 40 tahun. Nah, sebagian besar wilayah timur termasuk Israel adalah padang gurun. Namun demikian, masih ada sejumlah daerah yang subur seperti lembah Yordan dan tanah di sekitar Danau Galilea. Nah, mengapa Allah memilih umat Israel ini untuk dijadikan contoh dalam kehidupan di padang gurun, Bapak Ibu? Karena Allah ingin itu membesarkan umatnya di tempat yang dikelilingi padang gurun, sehingga di mana Dia dapat menyatakan kebaikan kebesarannya kepada umatnya apabila mereka, umat Israel ini, mempercayai Dia untuk melindungi dan memberi mereka makan sehari-hari. Yesaya 48 ayat 17 sampai dengan 19. Nah, Bapak Ibu, di saat seperti ini, Bapak Ibu, kebanyakan dari kita tidak hidup di padang gurun secara harafiah, tetapi kita sering merasa seperti sedang berjalan melalui padang gurun. Terkadang juga kita melewatinya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Nah, di lain waktu, Bapak Ibu, kita mendapati diri kita berada di padang gurun bukan oleh pilihan atau kesadaran kita. Nah, ketika seseorang menelantarkan kita atau penyakit menyerang tubuh kita, kita terdampar penyakit di tengah padang gurun yang langka dengan sumber daya dan mengalami sulitnya bertahan hidup, Bapak Ibu. Akan tetapi, Bapak Ibu, maksud utama dari pengalaman di padang gurun ini, baik dalam pengertian harafiah maupun kiasan, maksudnya adalah untuk mengingatkan kita bahwa kita harus bergantung kepada Allah yang menopang kehidupan kita. Itulah pelajaran pagi hari ini, Bapak Ibu, yang mesti kita ingat, bahwa ketika kita di padang gurun, kita harus selalu bergantung kepada Allah yang memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita. Ingat, Bapak Ibu, setiap padang gurun ada mata air anugerah yang disediakan Allah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu sekarang sedang hidup di dalam padang gurun? Jika iya, semangatilah diri Anda, Bapak Ibu, dari kehidupan padang gurun ini bersama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita semua dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat melewati padang gurun di setiap kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih berikan kami kekuatan untuk bisa terus berjalan menghadapi yang namanya padang gurun di dalam kehidupan kami, dan kami mau Tuhan ada bersama-sama dengan kami ketika kami sedang melewati yang namanya padang gurun ini, Tuhan, sehingga kami boleh melewati padang gurun ini dengan baik, dengan kekuatan dari Tuhan, dan dengan pengharapan akan Tuhan yang terus menolong kami melewati padang gurun ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.